Halo guys! Allow me to introduce myself. My name is Widya Kusdiani Waluya from English Language Education 2. In this occasion or in this time, I will explain about a storyboard and a flowchart. To introduction on ICT text with supporting lecturer Mr. Hilman Husni Sya'ban MPD. Allow me to present it. Flowchart. Teman-teman di sini tahu gak sih apa itu flowchart? Jadi nih, flowchart itu mempunyai arti atau transliterasi, yaitu diagram alir. Pasti kalian masih bertanya-tanya ya, diagram alir, flowchart ini apa hubungannya sama ICT? Pasti nanya dong, pasti harus bertanya-tanya. Nah, flowchart sendiri mempunyai arti yang tadi udah Widya jelaskan secara singkatnya bahwa flowchart ini merupakan diagram alur. Nah, seperti pada diagram-diagram biasanya, jadi susunan diagram ini pasti harus tertata dari yang atas sampai ke bawah. Jadi si prosesnya itu harus diruntun dan sesuai prosedurnya gitu. Jadi kita tuh misalnya hari ini mau ngapain nih? Misalnya hari ini aku bangun pagi, aku sholat subuh, terus dilanjut sama beres-beres kamar tidur, terus mandi dan sebagainya. Dan itu tuh merupakan contoh flowchart atau diagram alur di mana itu kita susun dari awal sampai akhir sesuai dengan urutan beruntun tertib. Itulah contoh diagram atau flowchart sehari-hari. Ya kalau masih kurang paham, aku kasih contoh deh, nanti kalian cek buku paket atau buku ajar, buku modul atau apa deh gitu, buku pelajaran atau buku non fiksi. Pasti ya buku non fiksinya itu lebih spesifik ke buku pelajaran kayak buku paket atau ya buku modul gitu. Di awal sebelum kita masuk bab itu harus ada peta konsep gitu. Jadi peta konsep itu menentukan gitu, jadi mengarahkan bagaimana kita ke depannya mau belajar, bagaimana kita mau mengetahui materi-materi yang akan kita pelajari di bab tersebut. Nah, itu gambaran singkat atau ya gambaran sekilas tentang flowchart yang Widya pahami. Next, sekarang Widya mau menjelaskan tentang storyboard. Oke, teman-teman di sini udah tahu belum apa itu storyboard? Kalau belum, Widya juga baru ngeh dan baru, oh ini loh yang dinamain storyboard. Oke, ini juga berdasarkan dari pemahaman Widya ya, karena si storyboard ini merupakan materi yang yang dijelaskan oleh teman-teman Widya. Jadi Widya hanya memahami sedikit mengenai si storyboard ini, tapi Widya akan berusaha semaksimal mungkin dengan pemahaman ini menjelaskan tentang si storyboard ini. Oke? Check it out. Nah, sekarang kita bahas tentang storyboard. Storyboard sama halnya dengan flowchart. Mereka mempunyai fungsi yang sama sebagai gambaran alur atau sajian alur atau konsep yang akan dibuat atau yang dijalankan ketika project berlangsung. Kalau storyboard ini lebih ke visualisasi gambar yang akan kita kerjakan ke depannya ya, lebih ke ada step by stepnya itu loh di gambarnya gitu. Jadi setiap gambar itu kita harus ngapain. Nah, pada storyboard sendiri, jadi memvisualisasikan prosesnya itu sangat jelas, sangat rinci. Jadi, misalnya dari step 1 kita akan dimulai dengan menulis. Nah, jadi pada saat menulis itu kita sudah tahu nih, gambaran step by step ke depannya itu seperti apa si storyboard ini berakhir. Jadi berlangsung. Jadi nanti kita dari step 1 sampai ke step akhir itu kita tahu penggambaran pengaplikasiannya seperti apa. Nah, teman-teman sekarang udah paham kan apa perbedaan dari flowchart dan storyboard? Kalau flowchart ini secara umumnya ini lebih ke peta konsep yang singkat, jadi padat, singkat, dan jelas. Kalau ke storyboard sendiri ini lebih ke rinci, visualisasinya sangat menarik. Baik, itulah perbedaan dari flowchart dan storyboard yang dipahami oleh Widya sendiri. Semoga teman-teman bisa lebih mengeksplor lagi pemahaman ICT, khususnya yang Widya sampaikan ini seperti flowchart dan storyboard. Kalian bisa lebih mengulik lebih luas lagi mengenai perbedaan kedua poin ini, kedua media ini. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat Widya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Widya juga di sini sedang proses belajar. Tetap semangat dan terus menjadi yang terbaik. Dadah!